Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kami ingin menyampaikan tema terkait dengan Ramadan sebagai syahrut tilawah. Sesungguhnya terkait dengan tilawah ini ada dua istilah, ada dua diksi yang biasa digunakan dalam Al-Quran. Ada tilawah yang pertama, dan yang kedua ada qiraah. Lalu apa beda antara tilawah dengan qiraah itu? Yang paling mudah untuk membedakan antara tilawah dengan qiraah tentu ketika kemudian kita melihat objeknya. Kalau tilawah, objek yang dibaca hanya semata-mata Al-Quran, hanya semata-mata kalam Allah, kitab suci yang di dalamnya ada kebenaran yang pasti. Itu tilawah. Sementara kalau qiraah biasa difahami objeknya dua. Membaca Al-Quran, membaca kalam Allah, kitab suci, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kitab atau buku-buku hasil kajian umat manusia ketika dia membaca fenomena alam. Ini bagian dari makna qiraah yang kedua. Kenapa Ramadan disebut sebagai syahrut tilawah? Di bulan Ramadan ini memang kita diharapkan untuk banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Catatan sejarah kita bisa melihat para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama menghabiskan waktu-waktu Ramadannya untuk membaca Al-Quran. Itu sebabnya lalu kemudian kita bisa melihat Imam Syafi'i dalam satu bulan, di bulan Ramadan, itu bisa menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali khataman. Ini betapa kemudian Imam Syafi'i menempatkan Ramadan sebagai syahrut tilawah. Dan bagi kita, umat Rasulullah Muhammad SAW juga dianjurkan, zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an. Hiasi rumah-rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Tentu pemahaman kita tidak hanya sebatas menjadikan Al-Quran sebagai hiasan, kaligrafi semacam itu, tetapi tentu yang paling penting mendawamkan bacaan Al-Quran di rumah kita masing-masing. Apalagi dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya saya kira qiraatul Quran. Ketika kemudian kita memberikan makna terhadap qiraah, ada dua objek yang bisa kita jadikan maf'ulnya di situ. Yang pertama adalah Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan yang kedua membaca hasil renungan kita atas fenomena alam, baik yang sudah terbuka dalam buku-buku, dalam kitab-kitab tertentu, ataupun melalui realitas ciptaannya. Ini juga menjadi bagian dari qiraatul Quran. Oleh karena itu, maka kemudian qiraah itu maknanya bisa membaca ayat yang tertulis, ayat qauliyah, maupun juga ayat-ayat kauniyah. Oleh karena itu, kemudian kita diingatkan, membaca apapun, baik ayat-ayat yang qauliyah, maupun ayat-ayat yang kauniyah. Yang pertama, harus kemudian kita niati, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Atas nama Allah kita membaca. Dan jangan lupa Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Jadi tentu ini menjadi kesadaran kita semuanya. Ada kesadaran teopanik ketika kemudian kita melihat realitas alam yang sangat luar biasa. Rabbana ma khalaqta hadza batila
subhanaka faqina adzabannar. Ada kesadaran spontan yang lahir ketika kita menyaksikan keteraturan alam, kehebatan alam, menyaksikan kemahakuasaan Tuhan. Iqra wa rabbukal akram. Tuhan di situ yang paling mulia. Di balik semua realitas alam ada zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna secara bebas dari pengertian qiraah, iqra. Yang berikutnya tentu dengan kajian-kajian baik tilawah maupun qiraah ini, insya Allah akan mengantarkan kita untuk sampai kepada kehidupan yang mulia, kehidupan yang bahagia. Karena pada akhirnya kebahagiaan, kemuliaan itu harus dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Maka prasyarat untuk kemudian ilmu itu kita dapatkan, kata kuncinya adalah dengan membaca, dengan tilawah, dengan qiraah. Semakin intens, semakin serius kita melakukan kerja-kerja tilawah, semakin serius, semakin intens kita melakukan kerja-kerja qiraah, maka kemudian pintu-pintu ilmu itu kita masuki, dan dengannya lalu kemudian kita kuasai ilmu duniawi dan ilmu-ilmu yang lainnya, dari ayat-ayat yang qauliyah maupun ayat-ayat yang kauniyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya kira ini sebagai kultum terkait dengan menjadikan Ramadan sebagai syahrut tilawah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.